Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa dalam video pembelajaran Korea Digital. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Seperti yang kita ketahui, kedatangan bangsa-bangsa barat ke wilayah Nusantara pada awalnya ditunjukkan untuk kepentingan perdagangan. Akan tetapi, kemudian berkembang ke arah penguasaan wilayah dan pembentukan kekuasaan politik. Nah, selama abad ke-19 Masehi, telah terjadinya pergantian kekuasaan barat yang melahirkan berbagai kebijakan-kebijakan yang berbeda. Nah, yang pertama kita bahas mengenai latar belakang kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Nah, faktor yang paling utama yang mendorong bangsa barat datang ke Nusantara yakni adanya paham merkantilisme. Paham merkantilisme ini pun merupakan suatu paham yang menyatakan jika suatu negara maju itu bisa dilihat dari banyaknya emas. Emas di sini itu bukan emas seperti sekarang, melainkan rempah-rempah pada saat itu dijadikan sebagai emas. Nah, kenapa dijadikan sebagai emas? Dikarenakan rempah-rempah ini merupakan barang yang sangat berharga bagi orang barat, khususnya ke Eropa. Nah, sehingga negara-negara Eropa itu mulai berlomba-lomba untuk mencari rempah-rempah ke daerah Nusantara. Nah, ada 4 negara yang paling terkenal dalam penguasaan atau dalam melakukan pelayaran samudera ke Nusantara. Nah, ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Adapun faktor yang lainnya yakni adanya keinginan untuk mencari pusat penghasil rempah-rempah. Nah, ini berhubungan dengan adanya paham merkantilisme. Jadi, rempah-rempah itu merupakan suatu barang yang sangat berharga bagi mereka dikarenakan rempah-rempah itu dijadikan sebagai penghangat tubuh mereka, kemudian juga sebagai pengawet makanan. Soalnya kan di Eropa pada saat itu belum berkembangnya teknologi seperti adanya penghangat ruangan maupun pengawet makanan. Maka dari itu mereka sangat membutuhkan sekali rempah-rempah agar stamina mereka tetap terjaga atau tetap stabil. Nah, kemudian yang kedua, kenapa adanya latar belakang kedatangan bangsa barat ke Nusantara, itu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453. Hal tersebut menyebabkan terganggunya jalur perdagangan Asia Eropa dan mendorong kelangkaan komoditas rempah-rempah di Eropa. Nah, jadi sebelum mereka melakukan pelayaran samudera ke daerah Nusantara, mereka tuh sering membeli rempah-rempah tuh di Konstantinopel. Akan tetapi harga di Konstantinopel itu semakin mahal dikarenakan adanya gangguan, maka dari itu orang-orang Eropa tuh berinisiatif untuk mencari pusat penghasil rempah-rempah. Maka dari itu adanya kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Nah, kemudian yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pengetahuan geografi, ilmu perbintangan, penemuan kompas, inovasi dalam pembuatan kapal layar, dan masih banyak lagi. Kemudian latar belakang yang keempat, itu adanya pandangan Kopernikus, yakni yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, Kopernikus itu merupakan seorang ahli geografi dan astronomi dari Polandia. Nah, pemikirannya ini pun memberikan inspirasi bagi pelaut Eropa untuk menjelajah samudera dan menemukan dunia baru. Nah, kemudian latar belakang selanjutnya itu ada kisah perjalanan Marco Polo, yakni pedagang dari Italia. Tentang perjalanannya ke Cina, yakni dari tahun 1271 sampai 1292. Nah, kisah perjalanannya yang dibukukan dalam yang berjudul Imago Mundi. Dan kemudian buku yang satunya lagi berjudul Sejuta Keajaiban, yang turut mendorong para pelaut Eropa untuk mengunjungi dunia timur. Kemudian latar belakang yang terakhir yakni lahirnya semboyan Gold Glory Gospel. Gold artinya memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Kemudian glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Nah, G yang terakhir yaitu gospel, yakni menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama, khususnya agama Katolik. Mengenai semboyan ini, God Glory Gospel itu sebenarnya lebih dimiliki oleh
Portugis dan Spanyol. Maka dari itu, kolonialisme ini dibedakan menjadi dua. Ada kolonialisme kuno dan kolonialisme modern. Nah, kalau kolonialisme kuno itu adanya semboyan God Glory Gospel yang digagas oleh Portugis dan Spanyol. Dan kolonialisme modern itu oleh Inggris dan Belanda. Nah, kemudian sekarang kita bahas mengenai proses masuk dan perkembangan bangsa barat di Nusantara. Bangsa barat ataupun Eropa yang pertama kali datang ke Nusantara yakni bangsa Portugis. Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru membuat penasaran Raja Portugis, yakni Manuel I. Nah, Raja Portugis tersebut kemudian memanggil pelaut ulung Portugis yang bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudera mencari tanah Hindia yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Jadi pada intinya Manuel I itu mulai terinspirasi dari keberhasilan Columbus, kemudian memerintahkan Vasco da Gama untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Nah, Vasco da Gama ini mencari jalan lain agar lebih cepat sampai di tanah Hindia yang merupakan tempat penghasil rempah-rempah. Nah, kebetulan sebelum Vasco da Gama mendapatkan perintah dari Raja Manuel I, sudah ada pelaut Portugis bernama Bartolomeus Dias yang melakukan penjelajahan samudera. Bartolomeus Dias mulai melakukan pelayaran mencari daerah timur dengan menelusuri pantai barat Afrika. Pada tahun 1488, karena serangan ombak besar, terpaksa Bartolomeus Dias ini mendarat di suatu ujung selatan benua Afrika. Nah, tempat itu kemudian dinamakan sebagai Tanjung Harapan. Nah, ia tidak melanjutkan perjalanannya, akan tetapi memilih bertolak kembali ke daerah Portugis. Kemudian, setelah Bartolomeus Dias ini gagal melakukan pelayaran samudera ke daerah penghasil rempah-rempah, maka digantikan oleh Vasco da Gama. Pada bulan Juli tahun 1497, ia berangkat dari pelabuhan Lisbon untuk memulai penjelajahan samudera. Berdasarkan pengalaman dari Bartolomeus Dias tersebut, Vasco da Gama juga berlayar mengambil rute yang pernah dilayari oleh Bartolomeus Dias. Nah, rombongan Vasco da Gama ini juga singgah di Tanjung Harapan. Nah, atas petunjuk dari pelaut bangsa Moor yang telah disewanya, rombongan Vasco da Gama melanjutkan penjelajahannya. Nah, berlayar menelusuri pantai timur Afrika, kemudian berbelok ke kanan untuk mengarungi lautan Hindia atau Samudera Indonesia. Nah, pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama ini mendarat sampai di Calicut dan juga di Goa, yakni di pantai barat di daerah India. Nah, ada pemandangan yang sangat menarik dari kedatangan rombongan Vasco da Gama ini. Mereka ternyata sudah menyiapkan patok batu yang disebut dengan batu Pagrau. Batu Pagrau ini sudah diberi pahatan lambang bola dunia. Setiap daerah yang disinggahi oleh Portugis kemudian dipasang patok batu Pagrau ini sebagai tanda bahwa daerah yang ditemukan itu milik Portugis. Bahkan di daerah India, yakni di daerah Goa, Vasco da Gama ini berhasil mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Atas kesuksesan ekspedisi ini, maka oleh Raja Portugis, Vasco da Gama diangkat sebagai penguasa di Goa atas nama pemerintah Portugis. Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari bahwa India ternyata bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka mendengar bahwa Malacca merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dengan armada lengkapnya, ia berangkat untuk menguasai daerah Malacca. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malacca. Portugis mulai memasuki wilayah kepulauan Nusantara yang disebutnya juga sebagai tanah India atau Hindia. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui tempat buruannya, yakni rempah-rempah yang ada di Kepulauan Nusantara, khususnya di daerah Maluku. Dan ternyata, dengan dikuasainya Malacca oleh Portugis pada tahun 1511, telah menyebabkan perdagangan orang-orang Islam menjadi terdesak. Para pedagang Islam tidak lagi bisa berdagang dan keluar masuk kawasan Selat Malacca karena Portugis melakukan monopoli perdagangan. Akibatnya, para pedagang Islam harus menyingkir ke daerah-daerah lain.
Nah, tindakan Portugis yang memaksakan monopoli dalam perdagangan itu telah mendapatkan protes dan perlawanan dari berbagai pihak. Tindakan monopoli yang dipaksakan Portugis juga mendapatkan protes dari penguasa kerajaan Demak. Demak telah menyiapkan pasukannya untuk melancarkan perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Pasukan Demak ini dipimpin oleh putra mahkota yang bernama Pati Unus. Pasukan Demak ini semakin kuat setelah bergabungnya Pakai Kadir dan pengikutnya. Pada tahun 1513, pasukan Demak yang berkekuatan 100 perahu dan ribuan prajurit mulai melancarkan serangan ke Malaka. Akan tetapi, dalam kenyataannya, kekuatan pasukan Demak dan pengikut Kadir belum mampu menandingi kekuatan Portugis, sehingga serangan Demak ini juga belum berhasil. Posisi Portugis menjadi semakin kuat. Portugis terus berusaha memperluas monopoli perdagangannya hingga sampai ke Nusantara. Setelah kita bahas mengenai kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara, nah sekarang kita bahas mengenai kedatangan bangsa Spanyol ke Nusantara. Seperti yang kita ketahui, sebelum orang-orang Portugis berangkat memulai penjelajahan samudera, sebenarnya sudah terlebih dahulu bangsa Spanyol berangkat berlayar mencari tempat penghasil rempah-rempah. Orang-orang Spanyol dan Portugis dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudera untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di dunia timur, khususnya itu di daerah Nusantara. Kemudian, bangsa Portugis dan bangsa Spanyol umumnya memeluk agama Katolik. Kedua bangsa ini sama-sama ingin menguasai wilayah lain di dunia. Hal ini menimbulkan keprihatinan Paus Julius II untuk menjaga kerukunan antar keduanya. Maka dari itu, Paus turun tangan untuk bermusyawarah dengan kedua bangsa tersebut. Kemudian diadakanlah perjanjian pembagian wilayah. Perjanjian ini diadakan di Tordesillas, Spanyol pada tanggal 7 Juni tahun 1494. Yakni sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat dimiliki oleh Spanyol. Bangsa Spanyol ini diprakarsai oleh Christopher Columbus yang merencanakan melakukan penjelajahan samudera untuk menemukan tanah penghasil rempah-rempah. Nah, sebelum berangkat, Christopher Columbus ini menghadap kepada Ratu Isabella untuk mendapatkan dukungan termasuk fasilitas. Nah, Ratu Isabella ini mengizinkan dan menyediakan 3 kapal dengan segala perlengkapannya. Nah, kemudian juga ia menyediakan hadiah apabila misi Columbus ini dapat berhasil. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1492, Columbus berangkat dari pelabuhan. Atas dasar keyakinannya bahwa bumi itu bulat, maka Columbus dengan rombongannya bertolak dari Spanyol berlayar menuju ke arah barat. Mereka optimis berhasil menemukan daerah baru, yakni daerah timur. Nah, pada tanggal 6 September di tahun yang sama, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari, yakni di sebelah barat Afrika. Perjalanan penjelajahan samudera ini dilanjutkan dengan mengarungi lautan luas yang dikenal ganas, yakni Samudera Atlantik. Salah satu kapalnya rusak, kemudian para anggotanya itu hampir putus asa. Akan tetapi, Columbus terus memberikan semangat bagi anggota rombongannya. Nah, setelah sekitar 1 bulan lebih berlayar, yakni pada tanggal 12 Oktober tahun 1492, rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama. Nah, Columbus mengira bahwa ekspedisinya ini sudah sampai di tanah Hindia. Oleh karena itu, penduduk yang menempati daerah itu disebut orang-orang Indian. Nah, tempat mendarat Columbus ini kemudian dinamakan sebagai San Salvador. Berikutnya, rombongan Columbus ini kembali berlayar dan mendarat di Haiti. Nah, masa ekspedisinya telah berhasil, maka rombongan Columbus bertolak kembali ke daerah Spanyol untuk melapor kepada Ratu Isabella. Nah, pada tahun 1493, Columbus sampai kembali ke daerah Spanyol. Kedatangan Columbus ini disambut dengan sukacita. Bahkan, dengan keberhasilannya mendarat di Kepulauan Bahama dan Haiti, Columbus diakui sebagai penemu daerah baru, yakni benua Amerika. Keberhasilan pelayaran Columbus menemukan daerah baru telah mendorong para pelaut lainnya untuk melakukan penjelajahan samudera ke dunia timur. Apalagi Columbus belum berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah.
Kemudian berangkatlah ekspedisi yang dipimpin oleh Magellan atau Magelhaens, dan ia juga disertai oleh seorang kapten kapal yang bernama Jan Sebastian Elcano. Berdasarkan catatan-catatan yang telah dikumpulkan Columbus, Magellan ini mengambil jalur yang mirip dilayari oleh Columbus. Setelah terus berlayar, Magellan beserta rombongannya mendarat di ujung selatan benua yang ditemukan oleh Columbus, yakni Amerika. Nah, di tempat ini terdapat selat yang agak sempit yang kemudian dinamakan sebagai Selat Magellan. Nah, melalui selat ini, rombongan Magellan terus berlayar meninggalkan Samudra Atlantik dan memasuki Samudra Pasifik dengan lautan yang relatif tenang. Kemudian, setelah sekitar 3 bulan lebih rombongan Magellan ini berlayar, akhirnya pada bulan Maret tahun 1521, ia mendarat di Pulau Guam. Rombongan Magellan ini kemudian melanjutkan penjelajahannya dan pada bulan April tahun 1521 sampai di Kepulauan Massawa atau kemudian dikenal dengan Filipina. Nah, Magellan ini menyatakan bahwa daerah yang ditemukan ini sebagai koloni Spanyol. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan oleh Magellan ini mendapatkan tantangan penduduk setempat, yakni orang-orang Matskan. Maka dari itu terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran tersebut, rombongan Magellan terdesak, bahkan Magellan sendiri terbunuh. Kemudian, rombongan Magellan yang selamat segera meninggalkan daerah Filipina. Mereka di bawah pimpinan Sebastian Elcano terus berlayar ke daerah selatan. Yakni pada tahun 1521, mereka sampai di Kepulauan Maluku yang ternyata tempat penghasil rempah-rempah. Tanpa berpikir panjang, kapal-kapal rombongan Elcano ini dipenuhi dengan rempah-rempah dan terus bertolak kembali ke Spanyol. Kemudian dikisahkan bahwa atas petunjuk pemandu orang-orang Indonesia, kapal-kapal rombongan Elcano ini berlayar menuju ke arah barat, sehingga melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan dan diteruskan menuju Spanyol. Dengan penjelajahan dan pelayaran yang dipimpin oleh Magellan ini, maka sering disebut sebagai tokoh yang berhasil mengelilingi dunia pertama kali adalah Magellan. Kemudian, setelah kita bahas mengenai kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol, sekarang kita bahas mengenai kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara. Nah, Portugis sudah memasuki wilayah Nusantara pada tahun 1511, kemudian sampai ke Maluku pada tahun 1521. Begitu juga Spanyol memasuki Maluku pada tahun 1521. Akan tetapi, Belanda datang ke wilayah Nusantara baru pada tahun 1596. Mengapa Belanda sangat lambat datang ke Nusantara bila dibandingkan dengan Portugis dan Spanyol? Nah, perlu diketahui bahwa pada abad ke-15 Belanda masih menjadi Vasa Spanyol atau kerajaan bawahan Spanyol. Berbagai gerakan terus dilakukan oleh Belanda untuk melepaskan diri dari Spanyol yang kemudian dikenal sebagai Revolusi 80 tahun. Revolusi ini dimulai dari tahun 1566. Di tengah-tengah revolusi, kegiatan perdagangan orang-orang Belanda di Eropa, terutama di pusat perdagangan di Lisbon, terus berkembang dan masih berjalan normal. Belanda juga tidak menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di pelabuhan Lisbon ini. Akan tetapi, pada saat Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Belanda dilarang lagi berdagang di Lisbon ini. Dengan demikian, Belanda menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Belanda harus berusaha untuk mendapatkan rempah-rempah seperti yang telah dilakukan Portugis dan Spanyol. Orang-orang Belanda mulai mencari jalan untuk pergi ke dunia timur atau ke tanah Nusantara. Pada tahun 1594, Willem Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur melalui daerah Kutub Utara. Karena keyakinannya bahwa bumi itu bulat, maka sekalipun dari utara atau dari barat akan sampai pula ke daerah timur. Ternyata, ia tidak begitu mengenal medan. Ia gagal melanjutkan perjalanannya karena kapalnya terjepit oleh es yang mengingat air di Kutub Utara itu sedang membeku. Nah, kemudian juga ia berusaha kembali ke negerinya, akan tetapi ia meninggal di perjalanan.
Pada tahun 1595, pelaut Belanda yang lain, yakni Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser, memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal mulai melakukan penjelajahan samudera ke daerah Nusantara. Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui oleh orang-orang Portugis. Tahun 1596, ia beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongannya juga mendarat di daerah Banten. Sesuai dengan niatnya untuk berdagang, maka kehadiran Cornelis de Houtman ini diterima baik oleh rakyat Banten. Waktu itu, kerajaan Banten bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil tanaman rempah-rempah di wilayah itu, Cornelis de Houtman berambisi untuk melakukan monopoli perdagangan di Banten. Hal ini tidak dapat diterima oleh rakyat dan penguasa Banten, maka dari itu rakyat Banten ini mulai membenci bahkan kemudian mengusir orang-orang Belanda di daerah Banten. Cornelis de Houtman ini dan armadanya segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda. Kemudian, ekspedisi penjelajahan berikutnya segera dipersiapkan kembali untuk menuju ke Kepulauan Nusantara. Rombongan kali ini dipimpin oleh Jacob van Heemskerck. Nah, tahun 1598, ia dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Ia juga bersikap hati-hati dan lebih bersahabat. Rakyat Banten pun kembali menerima kedatangan orang-orang Belanda. Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban, pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Maluku. Nah, di bawah pimpinan Jacob van Smix, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Nah, kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku. Kebetulan, waktu itu Maluku sedang konflik dengan orang-orang Portugis. Oleh karena itu, kedatangan Belanda ini diterima dengan baik dan diberi kebebasan untuk berdagang. Pelayaran dan perdagangan orang-orang Belanda di Maluku ini mendapatkan keuntungan yang berlipat. Dengan demikian, semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku. Nah, kemudian sekarang kita bahas mengenai kedatangan bangsa Inggris ke Nusantara. Perlu dipahami bahwa setelah Portugis berhasil sampai di Kepulauan Maluku serta aktif mengadakan perdagangan dengan penduduk setempat, kedatangan Portugis ini telah mendorong perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Jalur perdagangan antara timur, yakni Indonesia di Maluku, dengan Eropa semakin berkembang. Bahkan pelabuhan Lisabon dalam waktu singkat berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Nah, dalam kaitan ini, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah. Inggris dapat memperoleh rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di pelabuhan Lisabon ini. Nah, rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat, bahkan sampai di Eropa Utara. Akan tetapi, karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis dan Spanyol, apalagi setelah Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Inggris pun mulai tidak bebas untuk mendapatkan rempah-rempah di pelabuhan Lisabon ini. Oleh karena itu, Inggris berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Banyak anggota masyarakat, para pelaut dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudera untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Nah, dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah, Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Untuk memperkuat daya saing para pedagang Inggris, maka dari itu Inggris membentuk kongsi dagang yang diberi nama dengan EAC atau East India Company pada tahun 1600. Orang-orang Inggris sampai ke Nusantara pertama kali tahun 1579 dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dan juga Inggris membentuk beberapa kantor dagang di Nusantara pada tahun 1604, misalnya di daerah Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta.
Di antara bangsa-bangsa barat, yakni Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda merupakan negara yang cukup lama berada di Nusantara. Hingga akhirnya mereka membuat perusahaan dagang di Nusantara. Nah, meski telah bangkrut, sampai sekarang perusahaan ini tercatat sebagai salah satu perusahaan terkaya di dunia. Nah, perusahaan dagang ini bernama VOC. Nah, sekarang kita bahas mengenai perkembangan VOC dari tahun 1602 sampai tahun 1799. Perusahaan dagang VOC ini didirikan pada tahun 1602 dengan latar belakangnya yakni adanya persaingan dagang yang semakin ketat di Eropa, baik antara sesama pedagang Belanda maupun dengan pedagang Eropa lainnya. Nah, gubernur jenderal pertama yang memimpin VOC ini bernama Pieter Both, mulai dari tahun 1602 sampai 1614. Nah, daerah Ambon ini dijadikan sebagai pusat dagangnya organisasi VOC ini. Nah, VOC ini memiliki hak istimewa dari kerajaan Belanda yang sering disebut dengan hak oktrooi. Nah, ada 6 hak istimewa yang dimiliki oleh VOC, yakni yang pertama hak monopoli dagang, kemudian yang kedua hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri, kemudian hak untuk mengangkat pegawai dan tentara sendiri, kemudian hak untuk menyatakan perang, hak untuk mengadakan perjanjian, dan yang terakhir itu adanya hak untuk mendirikan benteng. Selama perkembangannya, organisasi VOC ini memonopoli perdagangan di berbagai wilayah di Nusantara. Dan juga VOC juga memiliki kebijakan-kebijakan yang meliputi di antaranya yang pertama, itu ada kontingenten. Kontingenten ini merupakan pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan ke VOC. Kemudian yang kedua, itu ada fair flash leveranty. Nah, itu merupakan penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Nah, kebijakan ini berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai oleh VOC, misalnya yakni di Kesultanan Mataram. Nah, kebijakan yang ketiga yakni ada hak ekstirpasi, yakni menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga dapat dipertahankan. Misalnya, di Jawa Barat tuh lagi banyak-banyaknya pohon kopi. Nah, ternyata kan kalau semakin banyaknya barang, itu mengakibatkan harga itu semakin murah. Nah, VOC tuh memikirkan bagaimana caranya agar suatu barang itu tetap mahal, atau suatu barang kopi itu tetap mahal. Maka dari itu, VOC tuh memusnahkan tanaman kopi agar langka, sehingga tanaman kopi tersebut tuh menjadi mahal. Kemudian kebijakan yang terakhir yakni pelayaran hongi. Nah, pelayaran ini menggunakan perahu kora-kora untuk memantau penanaman dan perdagangan rempah-rempah oleh petani di daerah Nusantara. Setelah berkembang hampir 2 abad, kekuasaan VOC berakhir tahun 1799 setelah fungsi dagang tersebut mengalami kemunduran dan kerugian akibat beberapa faktor. Nah, secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan dibubarkannya VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, merambahnya praktek korupsi di kalangan pegawai VOC, kemudian besarnya biaya perang yang dikeluarkan oleh VOC untuk menumpas perlawanan bangsa pribumi di berbagai daerah. Nah, kemudian juga adanya persaingan dagang dari bangsa Eropa lainnya, khususnya Inggris dan Perancis. Kemudian jumlah pegawai dan tentara yang bertambah besar semakin memperbesar pengeluaran VOC. Nah, kemudian munculnya perdagangan gelap untuk menghindari monopoli perdagangan VOC. Dan yang terakhir berkembangnya paham liberalisme di Eropa. Nah, paham liberalisme itu merupakan paham kebebasan. Nah, setelah resmi dibubarkan, seluruh kekayaan VOC ini dan daerah jajahannya diambil alih oleh pemerintah Belanda atau Republik Batav. Nah, tahun 1807, Belanda dikalahkan Perancis dalam perang koalisi, yakni dari tahun 1798 sampai 1815. Sebagai akibatnya, Republik Batav ini dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan digantikan dengan bentuk kerajaan Belanda. Nah, Louis Napoleon ini atau adik dari Napoleon Bonaparte ditunjuk sebagai Raja Belanda. Sementara itu, sebagai wakilnya di Nusantara, penguasa kerajaan Belanda mengangkat Herman Willem Dengles. Sejak itu, Indonesia memasuki babak baru, yakni dikuasai oleh pemerintah kolonial Barat.
Jadi pada intinya, setelah VOC ini bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1799, daerah Nusantara ini diambil alih oleh Kerajaan Belanda di bawah naungan Kerajaan Perancis yang dipimpin oleh Herman Willem Dengles. Kemudian sekarang kita bahas mengenai masa pemerintahan Republik Batav dari tahun 1808 sampai 1811. Nah, kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Louis Napoleon ini merupakan adik dari Napoleon Bonaparte mengangkat Gubernur Jenderal Herman Willem Dengles pada tahun 1808. Nah, tugas utama dari Herman Willem Dengles ini di Nusantara yakni mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Hal itu disebabkan karena Inggris merupakan musuh utama Perancis di Eropa dalam perang koalisi. Dengles adalah wakil kerajaan Belanda yang telah dikuasai Perancis untuk bertugas di Nusantara. Nah, untuk mendukung tugas utamanya itu, Dengles melakukan beberapa langkah atau kebijakan-kebijakannya. Di antaranya yang pertama itu adanya pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Kemudian kebijakan yang kedua yakni adanya tenaga kerja paksa, kemudian mendirikan benteng pertahanan, pabrik mesin dan rumah sakit tentara, kemudian menambah pasukan perang yang orang-orangnya terdiri dari orang pribumi, kemudian mengeluarkan aturan Priangers Kelsel. Kebijakan Priangers Kelsel ini atau sistem Prianger merupakan kebijakan yang mewajibkan masyarakat Parahyangan atau Prianger untuk menanamkan komoditas tanaman kopi. Penduduk setempat dipaksa untuk menanam tanaman kopi dan memberikannya kepada Belanda melalui bangsawan-bangsawan daerah. Hasil kopi tersebut kemudian akan diperdagangkan ke seluruh Eropa dan Belanda. Salah satu daerah yang menerapkan sistem Priangers Kelsel ini yakni di daerah Kabupaten Bandung, Bandung Barat, daerah Subang, Garut, Purwakarta, dan di daerah Sumedang. Kemudian kebijakan yang terakhir yakni adanya sistem pajak dalam bentuk barang, yakni dalam bentuk hasil bumi. Sisi negatif pemerintahan Inggris ini adalah membiarkan terus praktik perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang sangat buruk, sehingga menimbulkan banyaknya perlawanan antara masyarakat pribumi dengan Dengles. Sehingga Dengles ditarik kembali ke Eropa lalu digantikan oleh Gubernur Jenderal Jensen pada tahun 1811. Masa pemerintahan Jensen ini tidak bertahan lama karena pasukan Inggris datang dan menyerang Jensen yang ada di Pulau Jawa. Nah, Jensen dan pasukannya menyerah dengan ditandatangani Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan Belanda kepada Inggris atas seluruh Nusantara, termasuk pangkalan-pangkalan yang dimiliki oleh Belanda. Nah, ada 3 poin dalam isi perjanjian Tuntang tersebut. Yang pertama, seluruh Pulau Jawa dan semua pangkalan-pangkalan yang dimiliki Belanda, yaitu yang terdapat di daerah Madura, Palembang, Makassar, dan Sunda Kecil harus diserahkan kepada pemerintahan Inggris. Kemudian juga, seluruh tentara atau militer-militer Belanda harus menjadi tawanan pemerintahan Inggris. Dan yang terakhir, bagi pegawai sipil yang ingin bekerja, bisa bekerja untuk pemerintahan Inggris termasuk di dalamnya orang-orang Belanda. Nah, untuk selanjutnya, dengan adanya perjanjian Tuntang ini, daerah kekuasaan Nusantara berada di bawah naungan Inggris. Kemudian sekarang kita bahas mengenai masa pemerintahan Inggris di Nusantara dari tahun 1811 sampai tahun 1816. Sejak Inggris berhasil menguasai daerah Nusantara, kemudian diangkatlah Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal. Ia sebelumnya ditugaskan di India. Selama pemerintahannya, terjadinya perubahan-perubahan yang mendasar. Walaupun demikian, adanya beberapa kebijakan pada masa pemerintahan Dengles yang menguntungkan tetap dipertahankan. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Raffles. Yang pertama, diterapkannya sistem sewa tanah. Alasannya, seluruh tanah Nusantara adalah milik pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, diterapkan sistem ekonomi uang, artinya setiap pajak harus dibayar dengan uang, maka dikeluarkannya mata uang logam dan kertas. Kemudian kebijakan yang ketiga, diterapkannya sistem pemerintahan liberal secara langsung. Artinya, kebijakan Raffles ini tidak seberat kebijakan yang sebelumnya yakni pada masa pemerintahan Dengles. Dibuktikannya adanya kebijakan sistem pemerintahan liberal. Arti dari liberal itu diberikan kebebasan.
Nah, kemudian juga para bupati dijadikan sebagai pegawai negeri dengan tugas sebagai pemungut pajak. Kemudian untuk mengawasi kerja bupati diangkat seorang residen dan asisten residen. Nah, kebijakan yang terakhir yakni Priangers Kasa tetap dipertahankan. Langkah-langkah Raffles tersebut tidak semuanya dapat dijalankan dengan baik. Dalam prakteknya, banyak penyimpangan terhadap prinsip-prinsip liberal yang dikampanyekan Raffles sendiri. Misalnya, adanya peristiwa Banjarmasin Enormity, yaitu kerja paksa dan perbudakan atas 3.000 pekerja di Banjarmasin. Selain itu juga, kebijakan dan tindakan Raffles banyak ditentang oleh para penguasa pribumi. Nah, kekuasaan Raffles di Indonesia tidak berlangsung lama karena pada tahun 1815 disepakati Konvensi London yang menyatakan bahwa Belanda mendapatkan kembali daerah jajahannya di Nusantara. Raffles akhirnya dipindahkan ke Singapura dan sebagai pemerintahan peralihan diangkatnya Letnan Gubernur John Vendal. Ia sebenarnya tetap berupaya mempertahankan Pulau Jawa, akan tetapi gagal dan akhirnya diserahkan kepada Belanda pada tanggal 19 Agustus tahun 1816. Nah, penyerahan tersebut dilakukan Vendal kepada 3 orang komisaris jenderal Belanda. Tahun 1817, Raffles ditugaskan kembali ke Bengkulu dan Sumatera Barat. Namun, berdasarkan Traktat Sumatera tahun 1817, wilayah Bengkulu dan Sumatera Barat diserahkan kepada Belanda. Kemudian, setelah kita membahas mengenai perkembangan VOC di Nusantara, kemudian Republik Batak di Nusantara, dan yang terakhir pemerintahan Inggris. Nah, kemudian setelah pemerintahan Inggris meninggalkan daerah Nusantara diambil kembali oleh pemerintahan Belanda. Maka dari itu, setelah Inggris keluar, Belanda memasuki kembali daerah Nusantara dan menerapkan kebijakan-kebijakannya di Nusantara. Nah, jadi siklusnya itu setelah pemerintahan Republik Batak kemudian digantikan oleh pemerintahan Inggris dan dikembalikan kembali sama pemerintahan Belanda. Nah, kemudian pemerintahan Belanda ini menerapkan kebijakan-kebijakannya. Yang pertama itu adanya kebijakan sistem tanam paksa. Kultur skasel atau sistem tanam paksa ini mulai diterapkan di Nusantara dari tahun 1830 sampai tahun 1870. Nah, latar belakang diterapkannya kebijakan ini yakni adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh negeri Belanda. Kesulitan keuangan yang dialami ini disebabkan oleh adanya perang Belanda dengan Belgia serta adanya perang Diponegoro dan perang Padri. Mungkin mengenai perang Diponegoro dan perang Padri akan saya jelaskan di video selanjutnya. Perang tersebut telah memakan biaya yang tinggi. Nah, gagasan-gagasan sistem tanam paksa ini lahir dari Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Nah, adapun aturan-aturan pokok dari sistem tanam paksa diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama, rakyat harus menanami 1/5 dari tanah yang dimiliki dengan tanaman kopi, tebu, teh, dan tembakau. Kemudian, hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah Belanda dengan harga yang sudah ditentukan. Kebijakan yang ketiga, tanah itu bebas dari pajak tanah. Kemudian kaum petani tidak boleh disuruh bekerja lebih keras melebihi penanaman padinya. Dan rakyat yang tidak memiliki tanah dikenakan kerja rodi selama 65 hari setiap tahun di tanah milik pemerintah. Dan kebijakan yang terakhir atau aturan yang terakhir, kerusakan tanaman menjadi tanggung jawab pemerintah apabila bukan karena kesalahan rakyat. Nah, dalam pelaksanaannya, ternyata sistem tanam paksa ini tidak sesuai dengan aturannya atau kebijakannya. Banyak sekali penyimpangan yang menyebabkan rakyat menderita dan sengsara. Seperti tanah 1/5 bagian diambil dari yang subur. Akibatnya, tidak ada lahan subur bagi tanaman padi dan palawija. Kemudian, kerusakan tanaman baik secara kesalahan rakyat ataupun bukan, tetap menjadi tanggung jawab rakyat itu sendiri. Penyimpangan tanam paksa itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kegiatan tanam paksa selalu diarahkan untuk secepatnya mengisi kas negara tanpa memperhatikan keadaan rakyat pribumi. Kemudian adanya kultur prosenten. Nah, kultur prosenten ini adalah sistem pemberian hadiah oleh pemerintah kolonial
kepada kepala pelaksana tanam paksa, penguasa lokal dan kepala desa di daerah yang mampu menyerahkan hasil panen melebihi ketentuannya. Sehingga dengan adanya dua faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tanam paksa di Nusantara. Penderitaan akibat pelaksanaan tanam paksa ini menimbulkan reaksi yang sangat keras dari berbagai kalangan. Kaum liberal atau kaum kebebasan di Belanda melakukan protes di parlemen Belanda. Tokoh-tokoh liberal yang melakukan protes diantaranya adalah Baron van Hove, kemudian Eduard Douwes Dekker. Douwes Dekker dengan nama samarannya yakni Muntakuli menulis buku yang berjudul Max Havelaar yang berisi tentang penderitaan rakyat Lebak Banten sebagai akibat pelaksanaan tanam paksa. Jadi tidak semuanya masyarakat Belanda itu atau orang-orang Belanda itu setuju dengan penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, melainkan ada juga tokoh-tokoh liberal dari Belanda yang melakukan perjuangan untuk segera menghentikan kebijakan-kebijakan Belanda yang sangat merugikan masyarakat pribumi. Jadi tidak semuanya masyarakat Belanda itu jahat ya, melainkan ada sisi baiknya juga. Ya, salah satunya itu yakni Baron van Hove dan Eduard Douwes Dekker. Selain adanya kebijakan sistem tanam paksa, kemudian yang kedua itu adanya sistem ekonomi liberal dari tahun 1870 sampai tahun 1900. Pada tahun 1850, kelompok liberal memperoleh kemenangan di parlemen Belanda mengalahkan kelompok konservatif. Sejak saat itu, pelaksanaan sistem tanam paksa terus diprotes oleh kaum liberal. Dengan dasar pandangan Baron van Hove dan Eduard Douwes Dekker, kelompok liberal mendesak parlemen untuk menghapuskan sistem tanam paksa. Usaha mereka sukses setelah parlemen Belanda menghapuskan sistem tanam paksa dan menggantikannya dengan sistem ekonomi liberal yang mulai diterapkan pada tahun 1870. Penerapan sistem ekonomi liberal ini ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Agraria 1870. Undang-Undang Agraria ini mengatur tentang kepemilikan tanah, yaitu tanah milik kaum pribumi dan milik pemerintah. Secara umum, sistem ekonomi liberal di Nusantara mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diberlakukannya politik pintu terbuka atau open door politik bagi investor asing. Kemudian munculnya investor asing dengan menyewa tanah pribumi sekitar 30 tahun dan tanah pemerintah sekitar 75 tahun. Kemudian pengembangan usaha perkebunan khususnya di luar Pulau Jawa. Dan yang terakhir adanya sistem kerja paksa diubah menjadi sistem kerja bebas. Ternyata dalam pelaksanaannya terjadinya banyak sekali penyimpangan, sehingga keuntungan dari hasil investasi asing ini tidak dirasakan oleh pribumi, melainkan oleh pengusaha asing. Nah, penderitaan pribumi ini semakin hebat terutama bagi kaum buruh tani. Mereka terjerat dalam aturan-aturan yang merugikan dalam bentuk sistem kontrak yang disebut dengan kuli orgonanti. Sementara itu, kerja bebas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga banyak para buruh yang melarikan diri mendapatkan sanksi yang disebut dengan pina sancti. Dengan demikian, sistem ekonomi liberal tidak membawa perubahan positif bagi rakyat pribumi. Kemudian kebijakan selanjutnya yakni adanya kebijakan politik etis atau kebijakan balas budi. Kebijakan politik etis ini adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak tanggal 17 September tahun 1901. Politik etis disebut juga sebagai politik balas budi. Politik etis ini mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Nusantara pada zaman penjajahan Belanda. Nah, politik etis ini bermula dari kebijakan tanam paksa. Nah, Van Deventer merupakan salah satu tokoh yang pertama kali mengungkapkan perihal politik etis melalui majalah The Gibbs pada tahun 1899. Ternyata, desakan terkait ini diterima oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak tanggal 17 September tahun 1901, politik etis pun resmi diberlakukan.
Kemudian ada 3 program utama dalam kebijakan politik etis. Yang pertama itu irigasi. Nah, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan, yakni diberikannya meliputi pembuatan waduk dan perbaikan yang lainnya, serta membangun fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat pribumi. Kemudian adanya sanitasi dan jalur transportasi pengangkut hasil tani dan masih banyak lagi. Nah, selain irigasi, yang kedua ada edukasi, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat pribumi. Selain itu juga mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Nah, jadi sekolah di Nusantara atau sekolah di Indonesia mulai diterapkan pada saat kebijakan sistem tanam paksa, yakni dalam program edukasi. Dan kebijakan atau program yang terakhir yakni emigrasi. Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda. Pada tahun 1900 saja, Pulau Jawa dan Madura telah dihuni oleh kurang lebih 14 juta jiwa. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.